Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas soal lanjutan, 10 soal lanjutan tentang gradien garis singgung suatu kurva. Yang soal-soalnya saya ambil dari SIMA UI, dari UTL UGM, dan dari UTBK pastinya gitu. Langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Halo anak-anak. Langsung dimulai dari nomor 31 ini, soal SBMPTN 2016 Saintek ya, ini Matematika IPA, anak IPA yang dapat, anak sosum bukan soal ini dapatnya, ada ya, tapi ada di soal ini. Oh iya, soalnya bisa kalian download, PDF-nya bisa kalian download di deskripsi. Kerjakan terlebih dahulu, baru nanti lihat lagi pembahasannya gitu ya, biar bisa lebih paham gitu. Langsung aja kita mulai, yang udah mengerjakan langsung aja kita mulai ya. Ini ada garis singgung kurva Y sama dengan 3 min X kuadrat fungsi kuadrat di titik P negatif A, B dan Q, A, B memotong sumbu Y di titik R. Nilai A yang membuat segitiga PQR sama sisi adalah, oke, kita lihat sketsanya terlebih dahulu ya bro ya, biar kelihatan gambarannya seperti apa gitu segitiganya. Nah, anggap aja seperti ini, bagus deh ya. Ini koordinat X dan Y. 3 min X kuadrat, ini kurvanya set pastinya ya, cemberut karena A-nya atau koefisien X kuadratnya negatif. Memotong sumbu Y di 3, saat X-nya 0 memotong sumbu Y di 3, jadi kurang lebih seperti ini, dia set gitu, memotong 3. Kemudian ini supaya Y-nya 0, maka di sini negatif akar 3, di sini positif akar 3. Nah, seperti itu. Lalu ada titik P, P-nya di sini, A-nya negatif, X-nya negatif di sini. P negatif A, B, ini negatif A-nya, ini B-nya gitu. Q-nya di sini karena simetris ini kurvanya dengan sumbu Y, Q-nya A, B, iya di sini A-nya. Oke. Lalu ada garis singgung yang melalui kedua titik tersebut berpotongan di R. Nah, ini garis singgungnya saya pakai warna merah ya, ini R-nya, berarti ini juga begitu garis singgungnya di Q. Yes, nah seperti itu deh ya. Nah, segitiga PQR-nya ini nih. Oke, ini saya sedikit arsir gitu. Segitiga PQR-nya taruh sini aja. Ini segitiga PQR-nya. Sama sisi ya disebutin PQR-nya. Ini P, ini Q, ini R gitu. Oke. Sama sisi. Yang ditanya apa? Nilai A yang membuat segitiga PQR sama sisi. Oke. Panjang PQ berarti karena ini ke sini A ya, yang lihat kursornya ini A, ini negatif A atau A juga panjangnya, sehingga panjang PQ itu 2A, ini sama sisi, ini sama semua, boleh deh gitu. Udah gitu aja ya. Ya, apa kaitannya dengan garis singgung gitu bro? Kaitannya dengan garis singgung apa? Kaitannya gini deh. Kan materi ini tentang gradien garis singgung suatu kurva ya. Pasti ada kaitannya dengan gradien. Nah, gimana tuh bro idenya supaya ada gradien? Nah, ini kan gradien tuh ya. Gradien itu kan selisih tegak delta Y dibagi dengan delta X kan ya. Gitu kan ya, delta Y atau delta X. Jadi, gradien M itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, dalam segitiga ini, segitiga yang saya tekankan dengan hitam juga itu, segitiga hitam itu, segitiga siku-siku nih, itu delta Y itu di depan sudut P ya, depan, ini sudutnya, per delta X-nya itu samping. Nah, ketika di segitiga siku-siku, perbandingan antara depan per samping, rasio depan per samping ya, desa, itu disebutnya apa bro? Ya, betul banget. Itu sama dengan tan sudutnya gitu. Jadi gradien juga bisa diartikan M itu sama dengan tan theta gitu. Nah, karena sama sisi tetanya sama dengan 60 derajat gitu kan, sama sisi, bro. Gitu. Ya wes, tan 60 sama dengan berapa? Tan 60 sama dengan akar 3. Ya kan? Tan 60 sama dengan akar 3. Lah, apa kaitannya dengan kurvanya, bro? Lah, materi kita kemarin apa? Materi kita kemarin bahwa gradien pada kurva itu bisa diartikan sama dengan Y aksen gitu kan, dari limit bla 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 ya, sama aja sebenarnya delta Y per delta X ya. Kalau disimbolkan juga delta itu di D gitu ya, D kecil ya gitu di Yunani ya. Sama aja lah ya, DY per DX juga sama. Oke deh.
Y aksen berarti turunannya sama dengan negatif 2x. Nah, X-nya berapa? X-nya di sini negatif A, ya kan, yang ini. Dengan yang sumbu X positif pastinya ya, dengan yang ini, kan yang ini tadi. Maka kita masukin negatif A-nya gitu. Jadi, ini tuh X-nya tadi sama dengan negatif A dimasukin. Jadi, min 2 dikali negatif A, negatif 2 dikali negatif A sama dengan akar 3. Jadi 2A sama dengan akar 3, A-nya sama dengan setengah akar 3. Tuh, langsung ketemu bro ya, super easy. Jawabannya adalah C for cincayla gitu. Oke bro, easy ya, masih easy ternyata walaupun saintek gitu. Next aja di 32. Di nomor 32 ini ada saintek lagi, tahun 2016, beda kode gitu. Tadi kode berapa tadi ya, dari kode 225. Oh sama, satu kode ya. Jadi pada tahun itu gradien garis singgung suatu kurva ada 2 soal. Garis L adalah garis singgung sekutu. Sekutu tuh berbarengan gitu ya. Iya gitu, gabungan. Parabola Y sama, ada 2 parabola ini, X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 dengan parabola Y sama dengan P dikurang 3 dalam kurung X plus 2 kuadrat. Garis L menyinggung itu di titik 5, X sama dengan 5, maka P-nya berapa? Oke, kita lihat dulu gambaran umumnya deh. Ini smile ya, yang X kuadrat min 4X plus 7, misalkan gini. Ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 gitu. Kemudian ini set ya, set gambaran kurva yang kedua. Kurva yang kedua pakai abu-abu aja. Ini anggap aja di bawah sini. Ya gambaran aja deh ya. Oh, saya buat garis singgungnya dulu aja deh ya. Garis singgungnya di X sama dengan 5. Misalkan di sini X sama dengan 5 nih. Ini X sama dengan 5 nih. Ini X sama dengan 5 gitu ya. Garis singgungnya saya bikin gini gitu. Oke, ini garis singgungnya. Ini garis L. Ini garis L. Ada parabola lain, saya pakai hijau di sininya, yang sama-sama disinggung dan set ya parabolanya gini. Anggap aja bagus deh ya. Keriting. Gitu deh. Gini. Nah, ini parabolanya menyinggung di oke, nggak ada. Yang ditanya P itu di sini ya, di parabola kedua. Ini parabola kedua yang hijau, Y sama dengan P dikurang 3 dalam kurung X plus 2 dikuadratin. Oke, itu deh. Yes. Nah, kita langkah pertama kayak mana, bro? Ide pertama kayak mana? Ya, cari dulu garis L. Garis L kan garis singgung pada parabola. Jadi, mencari gradien garis L. Gradien garis L, ya kita cari turunannya, Y aksennya, Y aksen dari yang biru ini ya, 2X dikurang 4, X-nya sama dengan 5 dimasukin. Jadi dapat M sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6 gradiennya kan ya. Gradiennya 6 gitu. Terus kalau nyari PGS-nya kayak mana? Oh ya, cari dulu Y-nya. Y-nya berapa Y-nya? Y-nya masukin ke sini deh. Dapat Y-nya berapa? Dapat Y itu sama dengan 25 dikurang 4 kali 5 20, berarti 25 dikurang 25, 5 tambah 7 12 ya. Jadi PGS-nya Y min Y1, Y min 12 sama dengan M-nya 6, X-nya X min X1-nya 5. Berarti Y min 12 sama dengan 6X min 30 atau Y sama dengan 6X min 30 tambah 12 negatif 18. Nah, ini garis L nih. Ini garis L. Nih. Garis L gitu kan. Tuh dapat tuh garis L-nya dapat. Tujuannya nyari P di sini, bro. Kayak mana tuh nyari P-nya? Oke, gini deh. Itu kan garis singgung juga ya. Ini juga merupakan garis singgung. Ini juga persamaan garis singgung untuk kurva hijau. Kurva yang hijau Y sama dengan P min 3 X plus 2 dikuadratin gitu. Jadi Y aksen dari P, Y aksennya itu kan apa?
Kalau diturunin jadinya negatif 6 dikali X plus 2 pangkat 1 dikali 1. Pakai aturan rantai ya. Atau sama dengan, biarin aja kayak gini, negatif 6 dalam kurung X plus 2 gitu. Karena M sama dengan Yaksen gitu. Jadinya berapa itu? Jadinya apa tadi, 6 ya, M-nya 6 sama dengan X plus 2 dikali, udah X plus 2 aja. Negatif 6 dikali X plus 2. Negatif 6 dikali X plus 2. Atau X plus 2 sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 3. Tuh, dapat X-nya sama dengan negatif 3 tuh. Ya kan? Nah, kalau X-nya sama dengan negatif 3 terus kayak mana gitu. Kalau X-nya sama dengan negatif 3, Y-nya berapa tuh Y-nya? Y-nya masukin aja ke sini gitu. Karena kan ini kan ya, yang biru itu. Ini udah dapat nih, X-nya sama dengan negatif 3. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan masukin ke sini nih. Y-nya, untuk mencari Y-nya, X sama dengan 3 masukin ke sini gitu. Ya, yang saya tanjuk koren. Maka dapat Y sama dengan dicari berapa itu? Negatif 18 berarti negatif 36 Y-nya. Gitu kan? Ya wes. Jadi ini kalau kita masukin ke kurva, jadi X sama dengan negatif 3, substitusi ke kurva, pasangannya juga harus, Y-nya harus negatif 36 gitu. Jadinya dimasukin kurvanya tadi ini ya, P min 3 itu jadinya negatif 36 sama dengan P dikurang 3 dikali negatif 3 ditambah 2 dikuadratin. Negatif 36 sama dengan P dikurang 3. Ini negatif 1 dikuadratin ya 1 gitu ya. Jadi P-nya berapa? P-nya sama dengan negatif 33. Pindah ruas gitu kan ya. Wih, ketemu. Ya walaupun agak lama ya. Agak butuh durasi. Negatif 33B. Oke. Itu saintek ya seperti itu ya. Jadi jangan heran gitu. Siap-siap aja. Yang anak IPA pastinya lebih giat lagi belajarnya. Tapi tetap bisa ngerjainnya kok. Yang penting konsepnya sama, bahwa itu pakai gradien. Next aja di nomor 33. Wih, ini dah madas nih. Jadi ini sosum dan anak IPA juga sama ya. Anak sosum, anak IPA juga sama. Dulu dapat juga anak saintek juga tetap ngerjain soal madas dulu. Beberapa tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir enggak. Jadi sosum madas aja, anak IPA ya saintek aja matematikanya gitu. Tapi nggak tahu ke depannya ya bro ya. Oke, ini garis L gradien 2. Jika L menyinggung grafik fungsi parabola itu di X sama dengan 1, maka persamaan L. Oh, ini sepertinya super easy nih ya. Langsung aja. F aksennya itu sama dengan negatif 2X ditambah P gitu kan ya. Karena M sama dengan, karena F aksen X sama dengan M gitu. Maka X-nya kan 1 ya. Ini diganti 1 aja gitu. Ya wes, karena X-nya 1 tadi ini disebutin, jadinya negatif 2 dikali 1 ditambah P sama dengan M-nya tadi 2 gitu. Jadinya P-nya sama dengan 4. Oke, dapat P-nya 4. Ya langsung diginiin ya. Apa namanya? Oke, jadi fx-nya sama dengan dimasukin negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. X-nya sama dengan 1 diganti gitu. F1 berarti sama dengan negatif 1 ditambah 4 ditambah 1. Berarti F1 sama dengan 4. Jadi Y-nya itu 4. X-nya tadi 1 jadi 1,4. Sebenarnya lihat di ABCD aja, nggak usah pakai Y1 gitu. Cari di ABCD, yang X-nya diganti 1, dapat Y-nya 4. Hanya D, donat aja gitu ya. Super easy gitu. Tapi kalau mau pakai Y-1 boleh. Y-1, 4, Y-4. M-nya 2. Ya kan, gradien 2. Tadi X min X1 berarti X min 1. Jadi sehingga Y sama dengan 2X min 2, pindah ruas, plus 4. Jadi Y sama dengan 2X ditambah 2. Super easy. Jawabannya tetap D, donat. Oke bro ya, ternyata mudah. Madas seperti itu tetap bisa kalian latihan. Next aja di nomor 34. Nomor 34 madas juga, tahun 2014 juga. Beda kode apa sama kode ya? Sama kode, itu berarti ya memang pada tahun itu ada 2 soal tentang gradien.
Ini jika fungsi ini menyinggung sumbu X di X sama dengan 2/3, maka A kuadrat dikurang C kuadrat. Oke, jadi gambarannya gini gambarannya. Jadi ini bantuan aja untuk kalian yang masih bingung ngerjainnya. Bantuan untuk memahami soal ini. Gitu, biar lebih paham aja. Ini menyinggung di 2/3, jadi gambarannya gini. Sorry. Nah, gini deh ya. Ini keriting nggak apa-apa. Ini 2/3 nih. Nah, gitu tuh. Jadi puncaknya 2/3 gitu. Jadi kalau 2/3 dimasukin sama dengan 0 gitu ya. Jadi F 2/3 sama dengan 0. Jadi kalau kita hitung dimasukin A kuadrat dikali 2/3 kuadrat dikurang 12 dikali 2/3 gitu. Ditambah C kuadrat sama dengan 0 gitu. Jadi ini 4/9 A kuadrat dikurang coret-coret 4 min 8 dikurang 8 ditambah C kuadrat sama dengan 0, atau 4/9 A kuadrat ditambah C kuadrat, negatif 8 pindah jadi positif 8 gitu kan. Nah ini persamaan 1. Persamaan 2 dari gradiennya, apa hubungannya dengan gradien bang gitu. Nah ini kan nih, ini di sini ya, garis singgungnya ini kan, garis singgungnya sumbu X sama aja gitu. Garis singgung sumbu X. Datar, berarti gradiennya 0, maka M-nya 0 gitu. Ya kan, gradiennya 0, gradiennya M-nya. Turunannya aja gitu, jadi F aksen di 2/3 sama dengan 0. Gitu ya, F aksen di 2/3 sama dengan 0. F aksen X-nya apa F aksen X-nya? Saya taruh sini aja deh, F aksen X-nya berarti 2A kuadrat X min 12 ya. Terus habis itu dimasukin X-nya 2/3. Taruh sini atas lagi nggak apa-apa ya. Jadi 2A kuadrat dikali 2/3 dikurang 12 sama dengan 0. Ini 4/3A kuadrat sama dengan 12 gitu kan. Kali silang 4A kuadrat sama dengan 36, A kuadrat sama dengan 9, A-nya sama dengan plus minus 3 gitu. A-nya dapat plus minus 3, tapi yang dibutuhin A kuadrat aja. Oh, A kuadrat ya, ini aja berarti yang dibutuhin tuh. A kuadratnya 9, masukin ke sini. Ya, masukin ini yang saya pakai tanda panah, dapat C kuadratnya berapa jadinya? Jadi 4 ditambah C kuadrat sama dengan 8, C kuadratnya 4. Yang ditanya A kuadrat min C kuadrat berarti sama dengan 5. Wih, super easy di donat. Masih mudah bro ya? Masih bisa kejangkau nomor 34. Next aja di nomor 35. Ini Utulu GM Madas. Jadi ini Madas. Nah, kalau Utulu GM kayaknya belum berubah ya. Jadi kalau misalkan anak saintek juga tetap ngerjain Madas kayaknya. Gitu, nggak hanya anak sosum. Gitu. Ini Madas tahun 2018. Belum terlalu lama, 2 tahun terakhir. Gradien ini di titik negatif 1, F negatif 1 sama dengan 5A min 1. Gradien di titik 2, F2 adalah. Oke, jadi masalah pertama kita nyari A-nya berapa ya, masalah pertama kita. Ya wis, F aksen X-nya dulu berapa turunannya? 3X kuadrat dikurang 8X ditambah A ya. Jadi F aksen di 1 akan sama dengan 5A min 1. Karena gradiennya tadi gitu. Gradien di X sama dengan 1. Gitu. Negatif 1 maaf. Negatif 1. Berarti ini negatif 1 maksudnya. Negatif 1. Nah, kelihatan ya negatif 1 itu. Masukin ke sana, jadi ini 3 dikali negatif 1 dikuadratin dikurang 8 dikali negatif 1 ditambah A sama dengan 5A min 1. Ini positif, berarti positif 3 ditambah 8 ditambah A sama dengan 5A min 1. Dirapiin, pindah-pindah ruas, A dikurang 5A sama dengan negatif 1. Ini 11 pindah jadi negatif 11. Jadi negatif 4A sama dengan negatif 12, A-nya sama dengan 3. Yeay. Masalah pertama selesai. Loh, yang ditanya cuma gradien. Ya udah langsung. Tadi kan F aksen X-nya jadi dapat tuh ya, saya taruh sini aja ya. F aksen X-nya, jadi kalau A-nya diganti 3X kuadrat dikurang 8X, A-nya ini diganti ditambah 3. Masukin 2, karena yang ditanya gradien di 2 gitu, X sama dengan 2. Masukin aja.
3 kali 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12, dikurang 8 kali 2 16, ditambah 3. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Yeay, donat lagi. Super easy. Masih mudah ya, bro? Yang penting konsepnya tau lah bahwa gradien itu turunan. Turunin aja gitu, nggak jauh-jauh. 36. Nah, di nomor 36 kita baca dulu ya. Ini ada garis singgung kurva, ada fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c di titik negatif 1, A dan melalui titik 0,3. Jika jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 3 dan a-nya kurang dari 0, berarti set itu kurvanya. Karena a-nya negatif kurang dari 0, maka b-nya berapa? Oke, gambarannya gini dulu deh ya, biar kebayang. Ini bantuan aja untuk memahami soal ini gitu. Ya nggak wajib sebenarnya. Ini bantuan aja sebenarnya ya. Nih nggak wajib-wajib banget. X, Y. Ada grafik fungsi kuadrat yang set gini. Aduh. Gini. Yep. Nah gini misalkan ini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ada titik negatif 1, A, anggap aja di sini karena A-nya negatif ya. Di sini berarti negatif 1, A, anggap aja gitu. Ada garis singgung yang melalui itu dan memotong di 3. Pakai merah aja garis singgungnya. Oh, gini. Nah, gitu deh. Keriting tapi. Nah, gitu. Ini di 3 ini. Ini 0,3. Nah, udah gitu aja petunjuknya ya. Oh, ada satu lagi jika jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 3 itu nanti. Dari negatif 1, A dulu deh ya. Berarti ini kan milik kurva dan juga milik garis merah, milik PGS. Ya dimasukin aja. Jadi maksudnya F negatif 1 itu sama dengan A. Ini diganti X-nya diganti negatif 1. Berarti negatif 1 dikuadratin 1 dikali A ya. A dikurang B, B kali negatif 1 min B ya, ditambah C sama dengan A. Negatif B ditambah C sama dengan 0 ya, A-nya tercancel. Berarti dapat B sama dengan C, oke. Dapat B sama dengan C bro ya. Habis itu dari, oh gradiennya belum kepake bang gitu. Oke deh gradien sekarang. Jadi gradien dari gradien. Dari gradien sebelum ke pakai PGS dari gradien 2 titik aja ya. Tuh, gradien 2 titik ya. Yang M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau delta Y per delta X. Lagi-lagi ini kan delta selisih. Y2 min Y1 berarti 3 dikurang A per X2 min X1 0 dikurang negatif 1. Ini yang 2-nya, ini 1-nya gitu kan ya. X2Y2, X1Y1 sama aja. Berarti gradiennya 3 min A per 1, nggak usah ditulis gitu. Nah sekarang dari gradien turunan gitu. Dari gradien turunan sini aja ya, sebelah kirinya. Dari M sama dengan F aksen di min 1 gitu. Karena memotong di min 1. Jadi F aksennya, oh belum kita cari ya. F aksen X-nya sama dengan 2AX ditambah B. X-nya negatif 1, berarti M-nya sama dengan min 2A ditambah B. Nah, disamain, nanti dapat hubungan tuh. Jadi, ini sama gitu yang saya hijauin. Jadi, min 2A ditambah B. Saya taruh bawah sini aja ya, biar nanti nggak boros. Min 2A ditambah B sama dengan 3 min A. Pindah-pindah ruas. Negatif 2A ditambah A sama dengan 3 min B. Jadinya negatif A sama dengan 3 min B atau A sama dengan B min 3. Oke, dapat persamaan lagi. Wow. Tuh, sekarang petunjuk finalnya belum kita pakai bang. Petunjuknya bahwa jika jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 3. Jadi dari petunjuk itu artinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 3. Jadi X1 ditambah X2 di persamaan kuadratnya dikuadratin dikurang 2 X1 X2 atau dari aljabar juga sama aja, sama dengan 3. Min B per A dikuadratin dikurang 2 dikali C per A sama dengan 3. Wah, tadi madas sepanjang ini ya. Coba kita lihat ya.
Kita lanjutin aja deh ya, jangan menyerah deh gitu. Jangan menyerah. Jadi ini B kuadrat per A kuadrat dikurang 2C per A sama dengan 3. Oke. Oh, gini aja deh, B-nya yang kita ganti aja ya. Tujuannya nyari apa? Oh, B ya. Ya udah nggak apa. Ini yang di sini tadi ini B-nya kita tulis sama dengan A plus 3. Gitu. Jadi di sini C-nya juga nanti A plus 3 karena itu diganti semua ya. Wih, berarti masuk ke sini ya. A plus 3 kuadrat per A kuadrat dikurang 2 kali. Karena B sama dengan C kan berarti C-nya juga diganti nih. C-nya kan sama dengan B juga. A plus 3 gitu per A sama dengan 3. Wow. Jadi A kuadrat plus 6A plus 9 dikali A nanti ya ini ya. Disamain penyebut atau gini deh. Sekalian ini dikali A kuadrat. Dikali A kuadrat gitu. Dikali. Berarti yang ini 2A dikali A plus 3 sama dengan 3A kuadrat gitu. Ini udah hilang pernya karena dikali A kuadrat tadi ya. Yang ini dari penjabaran A plus 3 dikuadratin. Jadi A kuadrat ditambah 6A ditambah 9 dikurang 2A kuadrat min 6A sama dengan 3A kuadrat. Dirapiin, dipindah-pindah ruas. Jadi A kuadrat dikurang 2A kuadrat dapatnya apa? Negatif A kuadrat, negatif 4A kuadrat. 6A-nya habis. Sama dengan negatif 9 berarti. A kuadratnya 9 per 4. Berarti A-nya plus minus 3 per 2 berarti min 3 per 2, negatif 3 per 2 karena yang diminta yang negatif ya. A-nya kan kurang dari 0. Wah, panjang ya, nggak apa-apa deh. Kalau A-nya negatif 3 per 2 berarti masukin ke sini. Saya tulis ini berarti B sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 3. Positif 3 per 2 berarti B-nya. Wow, keren. Jawabannya nggak easy tapi. Ya lumayan butuh waktu. Tapi tetap bisa dikerjain ya bro ya. Yang penting ada usahanya, bisa tetap. Oke deh, nggak usah khawatir, nggak usah parno, tetap bisa dikerjain, ada waktu, banyak waktunya. Next, di nomor 37 deh, sekarang. Utologi M saintek ini. Apakah lebih panjang atau lebih pendek dari yang madas tadi ya? Kita cek deh. Jika bilangan bulat P merupakan akar-akar ini, dengan itu maka gradien garis singgung Y di absis P. Wah, kayaknya lebih mudah ya. Berarti gini aja. FP sama dengan 0 gitu. Dimasukin ke sini, berarti P dikali P kuadrat dikurang 3P dikurang P min 3 sama dengan 0. P pangkat 3 dikurang 4P jadinya. Dikurang 4P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini polinom jatuhnya. Kalau pemfaktoran polinom mudahnya gini aja. Karena ini belakangnya kecil, angkanya lebih enak. Kita pakai cara coba-coba pastinya ya. Nah, di sini ini faktornya plus minus 1 dan plus minus 3. Ini faktornya. Gitu. Faktor dari yang ini negatif 3 dari konstantanya. Ya udah kita uji aja. Jika P-nya 1 coba. Jika P-nya 1 ternyata tidak 0. Ya kan? Kalau dimasukin nggak 0. Kalau P-nya min 1, negatif 1, kita uji coba. Negatif 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali negatif 1 dikurang 3, apakah 0 gitu pertanyaannya. Negatif 1 ditambah 4 dikurang 3. Oh, 0 betul. Berarti P-nya negatif 1. Jadi P sama dengan negatif 1. P-nya udah ketemu tuh masalah utamanya. Masalah pertamanya. F aksennya sekarang karena nyari gradien. Jadi F aksen X-nya sama dengan 2px min 3. Oh, P-nya tadi diganti ya. P-nya negatif 1 berarti ini negatif 2x dikurang 3. Oh, X-nya sama dengan P juga. Karena X-nya sama dengan P ya dimasukin gitu. Berarti X-nya sama dengan negatif 1 dimasukin ke sana. Berarti dapat M sama dengan negatif positif 2 ya jadinya. Dikurang 3. Negatif 1. Wah, negatif 1 semua. C jawabannya. Cincai nih, lebih cincai daripada yang madas ya. Utologi M sama-sama utul. Bisa Pak ya bro ya? 37 itu. Yap, langsung aja ya.
Kan nyampe nomor 38. Sekarang 38 ini semua UI bro ya. 2011 Saintek kode 513. Apakah lebih mudah atau lebih gampang dari soal sebelumnya? Kita cek dulu deh. Ini ada f dalam kurung fungsi ya. Fungsi f dalam kurung x kuadrat, inputnya x kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 per x 1 per akar x. Maka persamaan garis singgung fx di titik dengan absis 16. Ini x sama dengan 16 ya absis ya. Ordinat itu y, sebelumnya kan ada soal ordinat ya. Dan absis itu x gitu. Nah, di sini bro lihat bro ya. Ini kan inputnya x kuadrat. Gimana kalau inputnya itu x gitu? Gimana bang gitu? Ya udah karena ini fx yang diminta. Ya kita misalkan aja gitu. Jadi misal x kuadrat sama dengan a sama dengan x kuadrat gitu. X kuadrat sama dengan a, maka x sama dengan a pangkat setengah gitu kan ya. Atau akar a juga sama aja gitu. Nah, jadi fx-nya atau fa-nya kalau di sini menjadi 3a gitu dikurang 4 akar a atau a pangkat setengah ditambah 1 per akar x kan pangkat setengah dipangkatin setengah lagi jadi pangkat seperempat gitu, a pangkat seperempat gitu. Ya udah, atau fx-nya bisa ditulis kembalikan semua simbol a-nya diganti x kembali. Jadi 3x min 4x pangkat setengah. Ini dibuat sekalian aja. Ini a pangkat negatif seperempat gitu kan. X ya maksudnya ya. Ini x gitu. Karena dibalikin lagi. Inputnya diganti x semua. Gitu. Ya wes, sekarang kita masukin 16-nya. Jadi kalau F16 sebelum ke gradien kita cari dulu F16-nya. X sama Y-nya. X-nya udah dapat 16, Y-nya belum. Berarti 3 kali 16 48 dikurang 16 pangkat setengah atau akar dari 16 itu 4. 4 kali 4 16 ditambah 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Berarti kalau di sini kan 2 pangkat 4 dipangkatin min seperempat gitu. Dipangkatin negatif seperempat. Berarti 2 pangkat negatif 1. Nah jadinya ini 32 ditambah setengah atau 32 setengah gitu. 32 setengah y-nya berarti dapat x, y-nya dapat tuh. Jadi x-nya 16, y-nya 32 setengah, x sama y-nya titiknya udah dapat. Nah, yang jadi masalah kalau kita mau cara uji coba, cara coba-coba nggak mau pakai gradien, masukinnya angkanya gede bro. Si mau iya kayak gitu aja lah ya. Mau nggak mau kita cari gradiennya. Sekarang f aksen x-nya kita cari f aksen x-nya. Berarti turunannya itu 3 dikurang 2x pangkat sini aja, agak ke bawah aja. Jadi f aksen x-nya sama dengan 3 min 2x pangkat min setengah, negatif setengah, dikurang seperempat. Ini kan pangkatnya dikurang 1, makanya jadi pangkat negatif setengah turunan ya. Negatif seperempat dikurang 1, negatif 5/4. Oke. Nah, habis itu gradiennya dimasukin 16x-nya. Kalau dimasukin 16, jadinya 3 dikurang 16 itu 4 pangkat 2. Langsung aja ditulis 4 pangkat 2 dipangkatin negatif setengah, dikurang seperempat. 16 juga bisa ditulis 2 pangkat 4 dipangkatin negatif 5/4. Jadinya 3 dikurang ini 2 dikali 4 pangkat negatif 1 dikurang seperempat dikali 2 pangkat negatif 5. Atau sama dengan 3 dikurang, ini kan 2 dikali seperempat dikurang seperempat dikali 1/3 2 pangkat negatif 5 kan. Wow, angkanya super mantap gitu bro ya. Ini berarti sama dengan 3 dikurang setengah dikurang 1/128 disamain penyebutnya per 128. Ini kayaknya nih 128 nih kayaknya ya 128 gitu. 3 dikali 128 berapa? 3 dikali 128 4 belakangnya nyimpen 2, 24 nyimpen 2, 3 kali 2 6 tambah 2 8, nggak nyimpen 384 dikurang 64 dikurang 1. Atau ya 319 per 128. Wah kan. Tuh. Yang gradiennya 319 per 128 ini gradiennya nih. Ini gradiennya itu nggak usah pakai y mini 1 kelamaan, nggak usah pakai titik ini, nggak usah kelamaan karena gradien yang itu cuma 1 nih.
yaitu yang A. Gitu ya. Ternyata lumayan easy. Walaupun angkanya gede, itu si MAUI tahun 2011 Saintek seperti itu. Ya bisa ya, yang penting getol aja. Next aja biar nggak kelamaan, 39. Nah, di nomor 39 ini sekarang, di nomor 39 ini ada fungsi kuadrat. F adalah fungsi kuadrat. Mempunyai garis singgung Y sama dengan negatif X ditambah 1 di titik X sama dengan negatif 1. Jika F aksen 1 sama dengan 3, maka F4 sama dengan berapa? Ini si MAUI 2018 ya, belum lama, 2018, 2 tahun terakhir. Madas pula ya, IPA-IPS sama, ngerjain juga. Nggak ada bedanya, jadi anak saintek juga tetap ngerjain Madas kalau di si MAUI ya. Ya wes, fungsi kuadrat, Fx-nya kan berarti bisa ditulis begini, Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, namanya fungsi kuadrat gitu. Garis singgungnya di min 1 itu oke. Jadi PGS-nya itu Y sama dengan min X negatif X ditambah 1 di X sama dengan negatif 1. Berarti kalau X-nya negatif 1 dimasukin di sini dapat dimasukin dapat Y sama dengan 2 ya. Gitu. Artinya ini kan gambarannya gini sih gitu, biar mungkin biar lebih paham dikit ya. Ini misalkan ada X sama dengan negatif 1. Nah, gini. Ini tuh negatif 1,2 gitu. Jadi, miliknya namanya titik singgung itu milik garis singgung dan juga milik fungsi kuadratnya, milik parabola. Jadi, artinya F negatif 1 juga sama dengan 2 gitu. Jadi, kalau dimasukin X-nya diganti negatif 1, berarti A dikurang B dikurang B ditambah C sama dengan 2 gitu. Nah, persamaan 1. Sekarang dari gradien. Ini gradiennya kan M-nya sama dengan negatif 1 ya. Ini M-nya sama dengan negatif 1, ini M-nya gitu. F aksen X-nya dulu. F aksen X-nya berarti 2AX ditambah B gitu kan ya. F aksen di negatif 1 sama dengan negatif 1. Berarti 2A, ini gradien ya, ini gradiennya tadi. Gitu. Gradiennya kan ini, koefisien X ya, nih gradien kan. Negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Oke. Lalu petunjuk berikutnya belum kita pakai, yaitu F aksen 1 sama dengan 3. Dari F aksen 1 sama dengan 3 dimasukin ke sini berarti 2A ditambah B sama dengan 3. Terus diapain bro? Ya eliminasi dong. Nih lihat nih, ya kan? Eliminasi aja ya. Jadi saya tulis di sini aja 2A ditambah B sama dengan 3 dengan negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Ini tambahin aja, mau ditambah atau dikurang juga dapat. 2B sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 1 dimasukin, A-nya juga 1 ya. A-nya juga sama dengan 1. Tuh. A-nya sama dengan 1, B-nya 1, terus C-nya berapa? C-nya dimasukin ke sini nih. Nih. Set, mana kursornya? Ini dia. Ini 22 ini. Nih, dimasukin ke sini gitu. Dapat C sama dengan berapa itu? Oh, C-nya 2 berarti. Tuh. Ya kan? Jadi dapat fungsi kuadratnya, dapat Fx-nya sama dengan yang ditanya F4 ya. Sini aja ya. Fx-nya berarti ax kuadrat berarti x kuadrat ditambah bx, b-nya 1 berarti tambah x, c-nya 2. Yang ditanya F4. F4 berarti 16 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 22. Wih, dapat E, very easy. Si MAUI Madas 2018 lumayan mudah ternyata ya. Tuh, gitu caranya. Dipahami lagi, diputar-putar lagi kalau masih kecepatan sayanya. Oke. Terakhir, jelas nomor 10. Yeay. Di nomor 10 ini si MAUI 2013 Madas pula ya. Jadi IPA IPS juga sama ngerjainnya. Grafik, oke, grafik polinom Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 3/2 X kuadrat tambah 2X mempunyai garis singgung mendatar. Mendatar nggak punya gradien, atau gradiennya 0 gitu ya. Pada titik P dan Q, maka jumlah ordinat di titik P dan Q. Oke, kalau garis singgung mendatar
pasti di puncaknya. Nah, itu nanti kaitannya, video saya sebelumnya juga ada ngomongin tentang puncak atau stasioner dan naik turun gitu, juga ditonton ya. Ya wes. Apa ya wes? Ya wes gini maksudnya ya. Jadi ini gambarannya set gitu kan. Ini P sama Q tuh. Kan dia nanti kalau di sini pasti dia datar gitu. Tuh. Nah, datar kan? Tuh, garis singgung datar. Ini kan gradiennya 0 gitu. Tuh. Ya wes, f aksen x-nya sama dengan 0 gitu aja. Super easy. Berarti ini x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 gitu. Berarti x min 2 dengan x min 1 gitu. Sama dengan 0. X sama dengan 2, x sama dengan 1. Dapet tuh. Ini xp, ini anggap aja ini xq gitu. Nah, yang ditanya itu jumlah ordinat. Jumlah ordinat, ingat ordinat itu y-nya gitu, y-nya. Ya masukin aja gitu, dimasukin ke fx-nya gitu atau ke y-nya gitu. Tadi kan y sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 3 per 2x kuadrat ditambah 2x. Nah, ketika x-nya sama dengan 2, berarti dimasukin y sama dengan 8 per 3 dikurang 4 dibagi 22 dikali 3, 6 ditambah 4. Jadi y-nya sama dengan 8 per 3 dikurang 2. 2 itu 6 per 3. Dapat y sama dengan 2 per 3 gitu. Sekarang kalau dia yang satunya, yang x sama dengan 1 diganti ke sini. Jadi y sama dengan sepertiga dikurang 3 per 2 ditambah 2. Berapa jadinya itu? Ini dibuat per 6, 2 per 6 dikurang 9 per 6. Negatif 7 per 6 ditambah 2. 2 itu 12 per 6. 5 per 6 berarti. Tuh dapat y-nya 2 per 3 dan 5 per 6. Jadi 2 per 3 ditambah 5 per 6. Sama-sama dibuat per 6. Berarti jadinya ini berapa ini? Ini 4 per 6 ditambah 5 per 6. Sama dengan 9 per 6. 9 per 6 dibagi 3. 3 per 2. Akhirnya alhamdulillah. Cincai. Oke, itu semua UI 2013. Dan soal terakhir kita, udah 10 soal kita bahas ya. Mudah-mudahan paham. Kalau enggak, komen aja di bawah ya. Kalau belum paham, komen aja di bawah mana yang mau ditanyain gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa bales. Dan dilihat lagi, diputar lagi kalau misalkan masih sedikit kecepatan sayangnya gitu ya. Itu di video kita kali ini. Nanti di video selanjutnya kita bahas soal-soal lagi dan materi lagi. Mudah-mudahan nanti saya sempat ya, sempat-sempetin. Tetap latihan, tetap semangat belajar, masih banyak waktu untuk persiapan UTBK-nya. Jaga kesehatan dan ciao.